Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saluran kami yang semoga sahabat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah sahabat mendengar percakapan atau seruan semacam larangan keluar rumah pada waktu maghrib? Yo, Mak. Salin dong, Mas Marep dong. Memang sudah menjadi fenomena yang sangat lazim di masyarakat. Banyak yang percaya kalau di waktu maghrib tersebut syarat akan bahaya. Tapi sayangnya kepercayaan ini terkadang hanya dianggap sebagai mitos belaka yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang. Padahal secara ilmiah hal ini telah dibuktikan kebenarannya. Mengapa keluar rumah pada waktu maghrib itu dilarang? Dan fakta apa pula yang telah dibuktikan secara ilmiah? Sebagai masyarakat yang hidup di alam serba-serbi kepercayaan, banyak dari kita yang masih sering percaya pada mitos. Dialami atau tidak, inilah yang terjadi selama ini. Bahkan, boleh dibilang mitos telah menjadi belenggu tersendiri yang keberadaannya sulit untuk dibendung. Tapi, apa boleh buat? Kalau faktanya, mitos memang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan kita. Sebab, di samping keberadaannya sudah ada sejak lama, juga terus berkembang hingga turun-temurun. Di Indonesia sendiri, mitos telah menjadi konsumsi sehari-hari yang sering diperbincangkan orang-orang hampir setiap saat. Sebagaimana diketahui, mitos merupakan sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa alam, kehidupan manusia, sejarah maupun hal-hal gaib yang tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah maupun dalil agama. Disebutkan jika asal-usul kemunculannya disebabkan oleh ketidakmampuan akal manusia dalam menjawab setiap fenomena yang seiring perkembangan waktu. Itu menjadi satu pandangan yang turut menyetel sejarah. Masalahnya, ketika sains dan agama telah hadir dalam kehidupan manusia, tetap masih ada saja yang masih percaya pada mitos padahal sains dan agama telah memberikan jawaban atas apa yang dipersoalkan selama ini. Misalnya, ada yang percaya kalau baring atau tidur tengkurap dapat menyebabkan orang tua kita meninggal dunia, sehingga tidak sedikit di antara kita yang takut untuk melakukannya. Padahal tidak dianjurkannya tidur tengkurap oleh ilmu kedokteran hanya karena alasan kesehatan, karena dapat mengakibatkan leher dan tulang belakang terasa nyeri serta ketidaknyamanan pada bagian perut. Cerita lain, ada pula yang percaya kalau orang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan di dunia. Sementara Islam sudah menjelaskan semua ruh orang yang telah mati tidak satu pun dapat kembali walaupun hanya sesaat. Kalau sudah begini tentu jadi masalah, sebab kepercayaan terhadap mitos jelas akan mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku setiap orang. Sebagaimana bunyi hukumnya, kepercayaan yang salah akan melahirkan tindakan yang salah pula. Maka patut kita berhati-hati, sebab jangan sampai apa yang selama ini diyakini sebagai kebenaran justru hanya mitos belaka. Ujung-ujungnya bukan mendapat kebaikan, yang ada malah terjerumus dalam kesesatan. Pentingnya sikap berhati-hati dalam mempercayai sebuah informasi atau cerita yang berkembang memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Lebih baik lagi kalau informasi tersebut ditelusuri dan diperiksa lebih dulu sebelum benar-benar diterima. Karena sejatinya hidup ini dipenuhi dengan cerita mitos, apalagi di Indonesia yang memang sudah terkenal dengan kekayaan cerita mitosnya. Kalau harus dicontohkan, setidaknya ada beberapa cerita mitos yang begitu familiar selain yang dicontohkan tadi. Bagi mereka yang hidup di desa-desa atau memiliki latar belakang keluarga yang sangat berpegang teguh pada kepercayaan leluhur, dipastikan pernah mendengar mitos-mitos tersebut. Di antaranya, yaitu anak gadis dilarang duduk di depan pintu karena dianggap akan susah mendapatkan jodoh. Atau seorang suami dilarang memotong sesuatu ketika sang istri sedang dalam masa hamil karena diyakini dapat membuat anak terlahir dengan cacat. Ada pula yang dilarang duduk di atas bantal, karena bisa membuat pantat menjadi bisul. Yang paling parah, dilarang menyapu pada waktu maghrib dan malam hari, karena dipercaya dapat menghilangkan rezeki. Selain yang disebutkan para rasul, ada satu cerita menarik yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya. Cerita tersebut mengenai larangan keluar rumah pada waktu maghrib, terutama bagi kalangan anak-anak, di mana banyak orang percaya kalau keluar rumah pada waktu maghrib bisa mendatangkan bahaya, seperti diganggu setan atau keburukan lain yang sifatnya tak terduga. Mungkin bagi sebagian orang, kepercayaan ini dianggap tak lebih dari sekedar mitos belaka, yang tak ada bedanya dengan cerita mitos-mitos lainnya. Namun rupanya hal ini adalah sebuah fakta sebagaimana jauh hari telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda,
Ketika malam tiba, laranglah anak-anakmu keluar rumah karena setan itu berinteraksi dan bertebaran pada waktu itu. Ketika waktu Isya sudah lewat, maka kalian boleh membiarkan mereka bermain. Tutuplah pintu sambil berzikir pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lainnya juga disebutkan, jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah, karena ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula lah wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekadar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan cuma manusia saja yang dilarang keluar rumah saat menjelang maghrib. Hewan ternak pun juga diingatkan untuk tidak dibiarkan berkeliaran. Janganlah lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal Isya. Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama bernama Ibnu Al-Zawzi memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa anak-anak dilarang keluar rumah menjelang maghrib. Menurutnya, karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang buruk dari gangguan setan. Mengingat setan suka menempel pada sesuatu yang mudah ditempelnya, seperti najis dan kotoran. Rasulullah SAW memberikan larangan untuk tidak keluar menjelang maghrib, bukan tanpa alasan, sebagaimana yang dijelaskan bahwa setan akan keluar bertebaran bersamaan dengan datangnya kegelapan. Pada waktu tersebut, mereka akan menyebar mencari tempat perlindungan yang aman, ada yang berlindung pada rumah kosong, wadah kosong, pepohonan, binatang, atau manusia. Dalam buku yang berjudul The Science of Salat, Profesor Dr. Osli Rahman rupanya membenarkan apa yang dijelaskan dalam sudut pandang ilmiah. Menurut penjelasannya, pada waktu menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Hal tersebut selaras dengan frekuensi gen dan iblis. Sebagaimana disebutkan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Ketika masuk waktu maghrib, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Di waktu itu pula, banyaknya tumpah tinggi antara 2 atau 3 gelombang yang berfrekuensi sama, membuat penglihatan terkadang kurang tajam akibat adanya fata morgana. Sahabat surga, bagaimana tanggapan kalian? Apakah masih ada yang menganggap remeh larangan keluar rumah waktu maghrib hanyalah mitos belaka? Semoga hal ini bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua, sebab sudah disampaikan Rasulullah SAW juga dibuktikan oleh ilmiah. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dari gangguan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.